Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Raihan dengan nomor NEM 20213131035 dari kelas Hukum Pidana Islam 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa di ranah publik, berupa kesalahan ejaan, diksi, kalimat, paragraf yang bersumber dari poster, spanduk, pelang, pamflet, dan pengumuman. Kalimat yang pertama yaitu terdapat pada poster terima kos putri. Pada poster tersebut terdapat kesalahan pada kata kos dengan menambahkan huruf T di akhir. Awal tahun 2000, kos ditulis kos dengan menambahkan huruf T sebagai kependekan dari in the cost dari bahasa Belanda, yang lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi in the cost. Definisinya adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dengan membayar setiap bulan. Sedangkan kos dalam bahasa Indonesia yang baku tidak memiliki arti. Dengan demikian, konstruksi tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti kata kos yang diakhiri dengan huruf T menjadi kos yang tanpa huruf T atau in the cost. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah terima kos putri. Kalimat yang kedua yaitu terdapat pada pelang tempat wudhu wanita. Kalimat tersebut salah karena terdapat penulisan kata serapan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kesalahan tersebut terdapat pada kata wudhu. Seharusnya kata tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, di umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah tempat wudhu wanita dengan tidak menambahkan huruf H di tengah kata wudhu. Yang ketiga adalah pada kalimat cash credit. Konstruksi tersebut memiliki dua kesalahan. Pertama, konstruksi tersebut menggunakan kosakata bahasa asing, yaitu pada kata cash dan kredit. Seharusnya kata-kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan aturan kebahasaan yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38 dalam Rahardian menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Maka penulisan kata yang benar adalah cash dan kredit. Kemudian yang selanjutnya terdapat pada kalimat sinar agung optikal.
Konstruksi tersebut salah karena terdapat penggunaan istilah asing. Kesalahan tersebut terdapat pada kata optikal yang merupakan istilah dari bahasa Inggris. Seharusnya kata tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penulisan yang benar adalah tidak menggunakan penambahan fonel al, sebab bentuk bakunya adalah optik. Berdasarkan KBBI, kata optik adalah berkenaan dengan penglihatan, cahaya, lensa mata, dan berkenaan dengan toko peralatan kacamata. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah sinar agung optik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hawari dengan nomor induk mahasiswa 202131062. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Contoh pertama, kata sistem pada kalimat manfaat pemasangan CCTV sistem tersebut kurang tepat karena huruf Y seharusnya jika sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi huruf I. Yang benar adalah kata sistem menggunakan huruf I bukan Y. Selanjutnya, pada kata praktek merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu practice. Seharusnya ketika bahasa asing diserap dalam bahasa Indonesia, kaidah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Huruf vokal E pada kata praktek seharusnya menjadi I. Yang benar praktik. Contoh yang berikutnya, kata from dari kalimat kue paling heboh from Bandung tidak tepat karena susunan kalimat tersebut dengan bahasa Indonesia, sehingga kalimat yang benar adalah kue paling heboh dari Bandung. Contoh yang terakhir, kata ketik pada kalimat mesin ketik termasuk kata tidak baku. Seharusnya kata ketik diganti menjadi tik. Saya Herlin Heraflan Sasti dengan NIM 202131041 akan melanjutkan. Pada gambar tersebut terdapat dua kesalahan. Yang pertama, pada kata antri yang seharusnya menggunakan huruf E di akhir katanya, bukan huruf I, karena itu tidak baku. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing pada terjemahan di bawahnya. Dalam kaidah kebahasa Indonesiaan, bahasa Inggris atau bahasa asing itu ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat kesalahan pada kata di bawah, yang seharusnya diberi spasi setelah kata di, karena itu menunjukkan tempat. Selanjutnya, kesalahan pada gambar tersebut terletak pada kata pijat yang tidak baku. Yang baku itu adalah pijat menggunakan huruf A. Selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kata dikunci, yang seharusnya tidak perlu ada spasi di antara kata di dan kunci. Yang kedua, kata di luar, yang seharusnya diberi spasi setelah kata di karena itu menunjukkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Derajat Saputra dengan nomor NIM 202131051 dari kelas Hukum Pidana Islam 2B. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai kesalahan kalimat
pada tulisan publik yang biasanya berada pada jalan atau tempat fasilitas umum. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu dilarang mengobrol di musola. Kalimat ini terdapat kesalahan, yaitu kata dilarang semestinya tidak dipisah. Seharusnya disambung. Jadi yang betul adalah dilarang mengobrol di musola. Kemudian yang kedua, kalimat handphone harap di silent. Kalimat ini mengandung kata-kata yang bersifat bahasa asing. Jika ingin menggunakan kata-kata bahasa asing, sebaiknya ditulis miring. Namun, jika menginginkan dengan kata-kata bahasa Indonesia seluruhnya, maka kalimat ini salah. Yang benar seharusnya adalah ponsel harap disunyikan. Kemudian berikutnya kalimat kawasan dilarang merokok, dalam kurung no smoking area. Kalimat ini sekilas memang tampak betul, namun secara ejaan dan penempatan kata salah. Di kalimat ini terdapat kata-kata bahasa asing, yaitu no smoking area. Seperti yang saya sampaikan baru saja, bahwa bahasa asing hendaknya ditulis miring bila bersandingan dengan bahasa Indonesia. Dan pola kalimat dari kalimat ini juga kurang tepat atau terkesan aneh. Kawasan dilarang merokok. Pemahamannya bahwa yang dilarang merokok yaitu kawasannya. Sedangkan tujuan kalimat ini, yang dilarang merokok adalah kita sebagai manusia yang membaca. Maka bukan kawasan dilarang merokok, namun yang betul seharusnya adalah dilarang merokok di kawasan ini, dengan bahasa asing ditulis miring no smoking area. Kemudian kalimat berikutnya adalah mohon tidak parkir di depan pintu masjid. Secara umum kalimat ini memang terlihat betul atau benar, namun di sisi pemahamannya sedikit ambigu atau aneh, karena kalimat tersebut
yaitu mohon tidak parkir di depan pintu masjid. Pemahaman yang membaca akan tertuju pada pintu masjid bagian dalam, depan pintu masjid bagian dalam. Sedangkan yang dimaksud kalimat tersebut yaitu depan pintu masjid bagian luar. Maka untuk mempersingkat atau mengefektifkan kalimat tersebut dapat diperbaiki, yang seharusnya adalah mohon tidak parkir di depan masjid. Perbaikan ini menghilangkan kata pintu. Jadi yang betul ialah mohon tidak parkir di depan masjid. Baik, terima kasih. Sedikit kalimat kesalahan kalimat yang saya bahas pada video ini, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf, dan jika ada betulnya murni dari Allah. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.